Halo, selamat pagi teman-teman. Sebelum kami menjelaskan mengenai beberapa materi yang akan disampaikan, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syarul Arifin. Pada video ini, kami bertiga sekawan akan membahas mengenai teks persuasi dan contoh teks persuasi. Dalam video kali ini, kami tiga sekawan akan membahas mengenai teks persuasi kelas 8 SMP dengan KD, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dalam kurung lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Baik teman-teman, simak baik-baik videonya ya. Baik teman-teman online, saya Piano Visatu Sophia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang berisi tentang ajakan atau perintah pada seseorang untuk menjelaskan hal yang dituliskan pada teks tersebut. Nah, untuk dapat mengajak atau menyuruh seseorang, tentunya harus diperlukan kalimat atau kata yang dapat mempengaruhi pembaca tersebut. Baik, selanjutnya bagaimana sih ciri-ciri teks persuasi? Ciri-ciri teks persuasi yaitu yang pertama, terdapat kata bujukan, himbauan, dan pengaruh. Yang kedua, tidak menimbulkan konflik. Yang ketiga, terdapat fakta yang dituliskan dalam teks tersebut. Jadi teman-teman, apabila kalian membaca sebuah teks yang ada di buku pelajaran atau di internet, apabila terdapat kata bujukan, himbauan, dan pengaruh dan akan menimbulkan konflik, lalu cerita tersebut atau kalimat tersebut atau teks tersebut itu terdapat fakta yang dituliskan di dalam teksnya, itu merupakan ciri-ciri teks persuasi teman-teman. Nah, intinya teman-teman, teks persuasi itu kan teks yang mengajak seseorang dan mempengaruhi seseorang, dan misal kalian itu membuat sebuah teks persuasi, itu harus ada kata untuk mengajak seseorang atau mempengaruhi atau himbauan, dan katanya itu banyak seperti ayo, sini, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya teman-teman, bisa dilihat di Google atau buku bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya Aldino Zaki Fayat akan menjelaskan mengenai struktur teks persuasi. Struktur teks persuasi ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah alinea pembuka. Alinea ini berisi mengenai latar belakang dan ajakan dari penulis untuk pembaca, supaya sadar dan tertarik terhadap ajakan tersebut. Misalnya nih, kita kan dianjurkan oleh pemerintah untuk melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Di alinea pembuka ini, penulis menuliskan terlebih dahulu latar belakang kejadiannya sampai muncul ajakan 3M tersebut. Kedua adalah alinea penjelas. Di alinea ini berisi penjelasan atau pendukung terhadap latar belakang dan ajakan pada alinea pembuka. Fakta-fakta terhadap suatu hal juga dimasukkan dalam alinea penjelas ini loh guys. Dari contoh 3M di atas tadi, pada alinea ini dijelaskan alasan mengapa kita harus melakukan 3M. Selain itu, fakta-fakta terkait dengan 3M atau pandemi juga dijelaskan di sini untuk mendukung latar belakang dan ajakan yang sudah disampaikan tadi pada alinea pembuka. Terakhir adalah alinea penutup. Pada alinea penutup ini berisi mengenai kesimpulan dan ajakan lagi untuk melakukan suatu hal. Kita ambil contohnya tadi, yaitu melakukan 3M. Di alinea penutup ini isinya adalah kesimpulan terhadap penjelasan dan ajakan lagi untuk melakukan 3M. Saya Syarul Arifin akan menjelaskan mengenai kebahasaan teks persuasi. Yang pertama ialah menggunakan kata bujukan, seperti contoh, ayo, mari, dan lain-lain. Yang kedua, itu sering kali menggunakan kata kerja imperatif atau perintah. Contohnya yaitu hendaknya atau jadikanlah dan lain sebagainya.
Yang ketiga, biasanya itu menggunakan istilah-istilah atau kata-kata teknis yang mendukung topik kebahasaan. Menggunakan kata penghubung argumentatif seperti contohnya yaitu jika, sebab, karena, akibatnya, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Setelah mengetahui mengenai pengertian, ciri-ciri, struktur, dan kebahasaan teks persuasi, kami akan menampilkan contoh teks persuasi beserta struktur dan kebahasaannya. Teks persuasi yang akan kami tampilkan berjudul riboisasi. Teks persuasi yang pertama yaitu struktur pengenalan isu, yang berisi saat ini keberadaan hutan mulai terancam. Banyak terjadi penebangan liar hingga pembakaran hutan. Padahal keberadaan hutan sangat diperlukan. Hutan mencegah bencana banjir dan tanah longsor. Hutan juga mencegah polusi udara. Tidak sedikit masyarakat yang mata pencahariannya tergantung terhadap hutan. Kemudian bagian yang kedua adalah rangkaian argumen. Hutan membawa manfaat bagi makhluk hidup. Selain sebagai tempat tinggal berbagai flora dan fauna, hutan juga membawa banyak manfaat untuk manusia. Dengan adanya hutan, kita bisa mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Pohon menyerap air dengan maksimal sehingga bisa mencegah kedua bencana tersebut. Hutan adalah sumber oksigen terbesar. Selain itu, hutan juga menjadi penampung gas karbon dioksida yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Sebagian orang juga bergantung pada hasil hutan, misalnya kayu bakar, kayu potong, pakan ternak, getah, dan sebagainya. Kemudian pernyataan ajakan. Keberadaan hutan sangat bermanfaat untuk manusia. Karenanya kita perlu menjaga kelestarian hutan dengan tidak merusak hutan, apalagi menebang pohon dengan sembarangan. Kita juga bisa ikut melakukan reboisasi agar hutan menjadi lebat dan banyak pepohonan hidup. Selanjutnya, bagian penegasan kembali. Sekali lagi, kita perlu menjaga hutan kita agar tetap asri, rindang, dan subur. Jangan melakukan tindakan yang merusak hutan. Lebih baik menanam pohon agar hutan menjadi lebat kembali. Dengan begitu, kita bisa mencegah berbagai bencana seperti banjir dan tanah longsor, serta memberikan tempat hidup yang nyaman untuk flora dan fauna. Masyarakat sekitar hutan juga dapat menikmati hasil hutan dan membantu kehidupan mereka. Kita juga bisa menikmati udara yang bersih dan segar. Baik teman-teman, itu tadi contoh dari teks persuasi beserta penjelasannya mengenai bagian struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi yang berjudul reboisasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Aldino. Dan agar teman-teman lebih paham mengenai teks persuasi, maka akan ada penugasan dan penjelasan tentang penugasannya akan dijelaskan oleh Mas Aldino. Baik, teman-teman online yang berbahagia, ditugaskan untuk membuat teks persuasi. Kemudian setelah membuat teks persuasi, teman-teman dapat menjelaskan dan menceritakan bagian strukturnya beserta kebahasaannya. Baik teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari kami, 3 sekawan. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa teman-teman online. Dadah, selamat belajar dan mengerjakan tugas. Ya, sekian dari kami bertiga. Kami ucapkan terima kasih karena teman-teman online telah menyimak videonya dengan baik. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik ya teman-teman.